Selamat datang di channel Saraswati Tunggadewi. Channel ini akan membawakan sebuah cerita bersambung yang diangkat dari novel karangan pribadi yang sebelumnya sudah tayang di KPM aplikasi. Video kali ini akan membawakan sebuah kisah horor Toh Brahma tentang tanda lahir merah yang konon membawa petaka, di mana tanda lahir ini akan hidup dan mengeluarkan binatang-binatang beracun ketika malam kliwon. Seorang perempuan cantik bernama Rinjani adalah salah satu yang memilikinya. Menikah dengan Semeru setelah 2 kali suami pertamanya meninggal dunia tak lama setelah melakukan malam pertama. Semenjak menikahi Rinjani, kehidupan Semeru berantakan. Dia belum sempat melakukan malam pertama ketika orang tuanya menyuruhnya untuk menceraikan Rinjani. Hingga akhirnya kesialan demi kesialan datang menyelimuti keluarga Semeru dan orang tuanya. Dari mulai ada bola api yang melayang, suara siraman pasir di atap rumah saat malam, hingga akhirnya ibu Semeru menderita penyakit yang tak wajar. Di tubuh Jenny ada gambar ular kobra, Bu. Pria berusia akhir 20-an itu berbisik pada ibunya, seolah yang diungkapkan adalah suatu hal tabu atau topik sensitif lainnya. Gede banget, panjang lagi, ekornya di payudara, dan kepalanya pas di atas kemaluan Jenny. Semeru, pengantin yang baru menikah tadi siang itu bergidik, merasa ngeri dengan apa yang dilihat di tubuh istrinya. Jenny punya tato. Ibunya masih menanggapi santai. Dia maklum, menantunya itu lahir dan besar di Jakarta. Tato bukanlah hal asing bagi anak kota. Bukan, Bu, Jenny bilang itu tanda lahir. Tapi kok bentuknya serem begitu? Terus kamu takut, Ru? Mirna, ibu Semeru terkekek. Anaknya itu penyuka petualang. Seperti namanya, Semeru senang sekali naik turun gunung. Meski dia sendiri melarang karena alasan keselamatan, namun anak bandelnya itu tetap saja nekat. Cedera karena terprosok jurang sama sekali tak membuatnya kapok. Belum lagi Eru, begitu anak lelakinya biasa disapa, pernah hampir merekang nyawa akibat hipotermia saat berada di puncak diguyur hujan. Bu Mirna masih mengurai tawa. Baginya, malam ini anaknya terlihat begitu lucu. Dia teringat Semeru kecil, persis saat mainannya rusak. Dia akan merengek seharian. Sudah, masuk lagi sana. Sudah malam ini, kasihan istrimu pasti sudah menunggu. Terus nasibku gimana, Bu? Semeru kembali merengek dengan wajah melas. Kasih solusi dong, Bu. Solusi apa? Besok bawa ke dokter kulit biar dilaser atau operasi kulit sekalian, usul Bu Mirna spontan. Aku duit dari mana, Bu? Gerutu Semeru. Dia hanya karyawan di sebuah pom bensin di daerah tempat tinggalnya. Ya sudah, terima apa adanya. Nanti lama-lama juga terbiasa. Sementara kalau kamu takut, ditutupi saja dulu tubuh istrimu. Mana asyik, aku ya jadi gak bisa nyu. Mulut Semeru otomatis mengerem. Melihat mata ibunya melotot lebar, lalu dia meringis sembali menepuk-nepuk mulutnya sendiri. Cah Edan. Cengiran lebar Semeru tampilkan. Dia malu, hampir saja tadi kebelabasan. Dalam hatinya menggerutu. Ini pasti akibat sering bahas hal jorok bareng Sukri, teman kerjanya yang terkenal mesum. Apalagi tahu Semeru akan menikah, semakin menjadi-jadi temannya itu. Segala memberi tips gol dalam malam pertama. Gak ada saran lain, Bu? Ada. Yang bisa mengalahkan ular kobra itu anakonda. Jadi, cacingnya ganti saja sama anakonda. Bu Mirna menjawab ketus. Dia lalu menutup pintu kamarnya. Semeru mendesah lesu. Kembali ke kamarnya. Sempat melirik sekilas. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Kamar yang tadi ia tinggalkan sudah berubah remang. Nampak dibantu penerangan lampu tidur
tidur, Semeru melihat tubuh istrinya sudah tergolek di atas ranjang. Sesungguhnya, dia tadi hanya bergurau dengan ibunya, walau ada benarnya juga. Tapi, jauh di lubuk hatinya, dia justru lebih mengkhawatirkan perasaan istri tercintanya. Jika dia menuruti saran ibunya, menutupi area tubuh Rinjani, dia takut istrinya tersinggung. Berbohong dengan pamit ke toilet saja sudah membuatnya tidak nyaman. Takut istrinya menyangka kalau dia tidak menerima kondisi apa adanya. Mata Semeru menelusuri wajah manis Rinjani. Mata berbulu lentik itu terpejam. Di atasnya, alisnya melengkung bak bulan sabit. Bibir merah tipis itu sedikit terbuka. Rambut hitam yang sebelumnya sudah Semeru hirup wanginya itu terurai. Beberapa helai jatuh menutupi wajah. Perlahan, Semeru menaiki ranjang. Pelan sekali, tapi masih menimbulkan bunyi. Bunyi derit pada ranjang kayu yang sudah usang. Dalam hati mengumpat, melihat tubuh istrinya bergerak, padahal dia sengaja ingin menghindar. "Mas," panggil Rinjani dengan suara serak. "Maaf membangunkanmu." Rinjani beringsut duduk, menghimpit selimut di dua ketiaknya. Semuanya tak luput dari pengawasan Semeru. Jakunnya naik turun, melihat bau polos istrinya. Sumpah, rasanya dalam hati ingin mengumpat keras. Dalam remang cahaya, istrinya nampak lebih cantik dan seksi berkali-kali lipat. Gairah yang sebelumnya sempat padam, kini kembali membara, terlebih mendengar suara manja Rinjani. "Mau dilanjut, Mas?" Kepala Semeru mengangguk. Matanya tetap fokus menikmati senyum manis yang Rinjani suguhkan, seakan lupa dengan apa yang dia lihat beberapa saat lalu. Semeru, pria berusia 27 tahun itu beringas mencoba hal baru. Hal yang kata orang adalah surga dunia. Hal yang begitu dinantikan seluruh pria normal di dunia. Di hadapannya, Rinjani bak seekor rusa muda yang sangat menggoda, tergolek pasrah, menerima sang singa melahapnya. Tiba saatnya eksekusi terakhir. Semeru kembali tersentak, menyusuri gambar kobra merah di tubuh istrinya, dari ekor hingga kepala. Tangan Semeru terulur, bergetar, menyentuh gambar yang terlihat seperti kulit terbakar. Terasa seperti sebuah pahatan, merah, timbul. Permukaannya lebih tinggi dari kulit normal. Lama mengamati, di mata Semeru, gambar itu seperti hidup, menggeliat dan bergerak. Mas, hah? Tergagap, Semeru mengangkat tangan. "Mas takut lihat ini." Rinjani mengusap tanda lahirnya. Semeru bungkam, matanya menatap pergantian antara wajah dan gambar di tubuh Rinjani. Sungguh kontras. Wajah kalem dan menundukkan, lalu gambar kobra merah yang mengerikan. Itu terlihat jauh lebih mengerikan dari tato tengkorak milik temannya. "Wajar kok, Mas. Dua suamiku sebelumnya juga takut. Mau ditutup aja, pakai selimut." Semeru menatap iba pada istrinya. Dalam hati, pasti Rinjani merasa berat menerima ini. Semeru yakin, di lingkungan rumahnya, Rinjani mungkin juga dikucilkan. Namanya tanda lahir tentu sudah ada sejak bayi. Pasti orang di sekitarnya juga tahu mengenai hal ini. "Aku sudah siap, Mas." Semeru tergagap, salah tingkah melihat istrinya sudah terlentang dengan selimut menutupi badan, menyisakan bagian bawah dari bahu ke atas. Tak mau membuat sang istri menunggu, Semeru gegas memposisikan diri, bersiap menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Wajah tegang Semeru tak luput dari pengamatan Rinjani. Tapi wanita itu masih diam menunggu, takut membuat suaminya tersinggung. Lain di hati Semeru, perasaannya was-was. Hatinya mengatakan jangan, tapi tubuhnya berkehendak lain. Dia mulai mencoba. Sekali, dua kali, meleset. Rasanya hampir frustasi, merasa gagal sebagai seorang lelaki. Mungkin dirinya grogi. Biar bagaimanapun, ini pengalaman pertamanya. Seorang perjaka,
sedangkan lawannya sudah 2 kali menjanda. Dalam diri Semeru juga khawatir mengecewakan istrinya. Akumulasi rasa takut dan cemas itulah yang menyebabkan istrinya panas dingin. "Mau aku bantu, Mas?" tawarin Jani dengan suara lembut. Semeru meringis malu. "Ojo kesusu, santai, eling, lawanmu rondo. Kontrol diri, jangan sampai kalah, bikin malu pejantan saja." Pesan Sukri terngiang di kepala Semeru. Ada gunanya juga punya teman mesum seperti dia. Kembali sang jantan mencoba. Kali ini dia sudah lebih santai, tidak terburu-buru seperti saran Sukri yang tadi. Ru, buka pintunya." Semeru berjingkat menuruni ranjang. Dia mengerang frustasi menjabak rambutnya. Padahal hampir saja gol. Diliriknya Renjani sudah merengkuk di balik selimut seperti seekor kepompong. "Ah, sial. Semeru, buka pintunya, cepat." "Ngapain sih bapak sama ibu?" Semeru menggerutu sembari memunguti pakaiannya yang tercecer. Iya, bentar." Terburu-buru pria itu membuka pintu. "Ngapain sih Pak, Bu? Ganggu pengantin baru tahu nggak?" Kamu sudah?" Bu Mirna menggantung pertanyaannya sembari melongok ke kamar anaknya. Sang empunya kamar menghalangi. "Ngapain sih Bu?" Bu Mirna beralih mengamati penampilan putra tunggalnya. Dari ujung kaki hingga kepala, celana yang dipakai Semeru terbalik. Dia bertelanjang dada, rambutnya acak-acakan. Jantung Bu Mirna seketika berdegup kencang, menatap suami yang saat itu juga memandang anak lelakinya. Gemetar, tangan Bu Mirna meremas lengan suaminya. "Pak," hampir tak terdengar. Matanya sudah mengembun. Sang pengantin baru menyadari perubahan ibunya. Wanita yang melahirkannya itu kali ini tampak sangat berbeda. Semeru merasa ada suatu hal yang membuat ibunya yang biasa cerewet seketika diam dan terlihat sangat terpukul. "Ada apa sih, Bu?" Bu Mirna enggan menjawab. Dia justru menghambur ke pelukan anak lelakinya, menangis terseduh. Semeru semakin dibuat kebingungan. Namun, tangannya naik turun di bahu Bu Mirna untuk menenangkan. Sedangkan matanya menatap bapak yang juga tengah memandangnya dengan sorot yang Semeru sendiri tidak bisa mengartikan, antara khawatir dan iba. "Pak, jawab yang jujur, Ru. Apa kamu sudah menyentuh istrimu?" Bapak bertanya cemas. "Memangnya kenapa, Pak? Jawab saja, Ru," teriak Bu Mirna semakin mengeratkan pelukan pada anaknya. "Belum, Bu. Baru tadi Alhamdulillah," seru Bu Mirna sembari melepas pelukan. Dia menatap wajah putranya dengan penuh syukur. Sedangkan Semeru masih kebingungan mencerna sikap aneh ibunya. "Bagus, ceraikan dia, Ru. Ceraikan istrimu." Mata Semeru terbelalak, tak terima dengan perintah ibunya. "Apa-apaan sih, Bu? Jangan ngomong sembarangan." Bu Mirna menyahut dengan menggebu-gebu. "Ru, yang di tubuh istrimu itu ternyata toh Brahma, pembawa sengkolo, Nak, malah petaka."